negeri Putri Cahaya, di mana kebahagiaan, sukacita, dan kesenangan menjadi yang utama. Semua orang sedang sibuk di hari itu. Karena Luna, sang kuda putih milik Putri Cahaya, dengan sayapnya yang berwarna-warni telah lama hilang. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Tenang, Cahaya. Mungkin dia sedang berlari mengejar kupu-kupu di taman bunga sampai ia lupa waktu karena bermain. Tapi apapun yang orang katakan, kekhawatiran Putri Cahaya tidak bisa sirna. Tak lama kemudian, seorang peri kembali setelah mencari Luna dan menghampiri mereka yang juga terlihat kecewa. Hanya ada hutan gelap dan tetap tidak menemukannya, putriku. Dan di luar sana sangat berbahaya sekali karena ada peri yang sangat jahat. Terlepas dari itu, Putri Matahari dengan berani pergi ke hutan yang gelap. Pagi itu, Luna memang benar melakukannya, mengejar kupu-kupu dan tersadar ia sendirian di hutan gelap yang sunyi. Sungguh ini hutan yang sangat asing. Bahkan tidak ada burung. Dan satu orang manusia pun untuk ditanyakan arah. Ketika Luna berjalan dengan kebingungan, tiba-tiba ia bertemu dengan Blacky, kelelawar licik di dalam hutan, dan juga pemiliknya si peri hitam. Lihat ratuku, kuda manis milik Cahaya yang sedang mengunjungi kita. Kalau begitu, mari kita sambut tamu kita dengan baik, Blacky. Peri hitam merapalkan mantra dengan tangannya di dalam hutan. Sesaat kemudian, keluarlah akar dari dalam tanah dan menjerat kaki Luna. Tolong! Sekuat apapun Luna berusaha melepaskan diri, dengan sayapnya ia tak bisa melepaskannya. Tentu saja ia semakin lemah dan menyerah mencoba untuk terbang. Tolong lepaskan aku. Aku ingin pulang. Tidak semudah itu jika hanya temanmu Cahaya tidak meninggalkan kau sendirian seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi? Lalu, peri hitam kembali merapalkan mantra dan mengurung Luna si kuda putih. Dalam gua gelap yang seram, di pintu masuk gua itu, ia menaruh laba-laba besar dengan racun yang berbahaya di kakinya. Ia membuat jaring di mana-mana agar Luna tidak bisa menyelamatkan diri. Tidak, laba-laba, tidak. Dan kemudian, peri hitam dan Blacky kembali ke kastil dengan senang. Sementara di sisi lain, Putri Cahaya akhirnya tiba di hutan yang gelap setelah melewati perjalanan panjang. Setiap berjalan di hutan itu, ia menginjak daun yang jatuh yang mengeluarkan suara gema di sekeliling. Oh, Luna, kau di mana? Ketika Putri Cahaya sedang mencari jejak Luna, ia menemukan kastil yang besar yang terbuat dari kulit pohon. Dengan susah payah, ia memanjat tangga dan memasukinya. Peri hitam sangat senang melihat Putri Cahaya berada di hadapannya. Aku sangat senang bertemu kau di sini, Cahaya. Apa yang kau lakukan pada Luna? Di mana Luna berada? Peri hitam mengatakan pada Putri Cahaya bahwa ia akan membawakan Luna untuknya. Asalkan ia memberikan kunci kerajaan sebagai gantinya. Cahaya langsung menolak permintaannya. Kalau begitu, Luna hanya punya satu teman di dalam gua, yaitu laba-laba yang sangat beracun. Apa? Gua? Laba-laba? Tapi Luna sangat takut dengan seekor laba-laba. Putri Cahaya segera meninggalkan kastil untuk menemukan tempat di mana peri hitam telah mengurung Luna. Kita harus menyingkirkan mereka berdua, Blacky. Lalu kita akan minta kepada Raja dan Ratu kunci kerajaan sebagai gantinya. Raja dan Ratu akan melakukan apapun untuk putrinya, ratuku.
Sementara itu, ketika Cahaya sedang berlari melewati hutan tanpa tahu arah kemana dia akan pergi, dan ia melihat banyak jaring laba-laba di sekelilingnya. Jalanan ini pasti menuju ke gua laba-laba. Ia mulai mengikuti jaring laba-laba tersebut. Tak lama kemudian, benar saja ia menemukan gua yang tertutup jaring laba-laba. Suara Luna terdengar dari dalam. Tidak, menjauh dariku laba-laba. Jangan sentuh aku. Cahaya dengan cepat memasuki gua dan melihat Luna yang sedang berusaha untuk terbang. Di sisi lain, laba-laba dengan terus-menerus melepaskan jaringnya untuk menangkap Luna. Lepaskan temanku, laba-laba. Putriku. Laba-laba itu dengan pelan menghampiri Cahaya. Ketika sang putri tidak tahu apa yang harus dilakukan, laba-laba menjerat dengan jaringnya. Oh, tidak. Berhenti. Melihat Cahaya seperti itu, Luna mengumpulkan semua kekuatannya dan melepaskan semua jaring di sayapnya. Ketika ia baru saja berlari untuk menghentikan laba-laba, kali ini kakinya telah dijerat oleh jaringnya dan ia terjatuh ke tanah. Ketika Cahaya sadar tidak ada pertolongan, tiba-tiba ide muncul di benaknya. Apa? Oh, apa sesuatu itu ular yang enak disantap? Ketika laba-laba besar mendengar itu, bahwa ada hewan lain yang bisa ia santap, ia berjalan keluar gua, melewati akar yang ia kira adalah ular. Kita harus segera keluar dari sini. Tapi jaring ini sangat menjeratku. Aku tidak bisa bergerak. Takkan kubiarkan laba-laba itu meracuni kita, putriku. Si kuda putih Luna mendorong dirinya dengan keras dengan jaring yang mengikat dan sayapnya yang berwarna-warni itu terbuka lebar, bersinar dari dalam. Lalu jaring yang mengikat di kakinya terlepas satu demi satu. Ia segera menghampiri Cahaya dan dengan giginya yang kuat melepaskan jaring darinya. Kau benar-benar sahabat sejatiku, putriku. Ayo cepat naik ke punggungku sebelum laba-laba itu kembali. Cahaya segera menaiki punggung Luna. Dan mereka menyelamatkan diri dari gua dan kembali ke istana dengan cepat. Sementara itu, laba-laba besar itu terjerat di akar yang keluar dari dalam tanah. Dengan pelan-pelan menenggelamkannya ke dasar tanah dan menghilang. Luna merasa lebih kuat dengan tidak takut lagi dari sebelumnya karena cinta dari sahabatnya. Karena berkatnya, ia berhasil untuk melawan ketakutannya yang besar pada laba-laba. Peri hitam di sisi lain bersiap pergi ke istana. Tanpa menyadari bahwa Cahaya dan Luna telah selamat. Dalam benaknya, hanya agar dapat kunci emas yang besar. Kunci kerajaan akan jadi milik kita, Blackie. Dan kita akan memerintah selamanya.